Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Kita ke informasi selanjutnya, Prisa, di mana Saudi Arabia sedang dalam proses membangun megacity yang dikenal dengan nama The Line sebagai bagian dari proyek Ambitious Vision 2030. Nah, proyek ini diperkirakan akan menelan biaya antara 100 hingga 200 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.500 triliun hingga 3.000 triliun dan merupakan salah satu elemen utama dalam upaya negara untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan memposisikan diri sebagai pemimpin global. Saudi Arabia sedang dalam proses membangun megacity yang dikenal dengan nama The Line sebagai bagian dari proyek Ambitious Vision 2030. Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya antara 100 hingga 200 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.588 triliun hingga 3.176 triliun dan merupakan salah satu elemen utama dalam upaya negara untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan memposisikan diri sebagai pemimpin global. Proyek yang dipimpin oleh putra mahkota Mohammed bin Salman ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih beragam, memberdayakan warga negara, dan menarik investasi internasional. The Line adalah sebuah kota futuristik yang membentang sepanjang 170 km dengan lebar hanya 200 meter, tanpa kendaraan atau jalan raya, dan akan sepenuhnya bergantung pada energi terbarukan. Kota ini dirancang untuk menjadi inovatif dan ramah lingkungan serta diharapkan dapat merangsang sektor pariwisata Saudi Arabia yang terus berkembang. Meskipun proyek ini terdengar menjanjikan, berbagai tantangan dan kontroversi sudah muncul. Namun pada Februari 2023, Middle East Eye melaporkan bahwa setidaknya 47 anggota suku Al-Huwaitat di Provinsi Tabuk yang tanahnya akan digunakan untuk membangun The Line telah ditangkap atau dipenjara karena menentang pengusiran mereka dari tanah tersebut. Sebuah laporan oleh organisasi hak asasi manusia Al-Qas juga mengungkapkan bahwa 14 anggota suku tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 15 hingga 50 tahun. Selain itu, proyek ini juga mendapat sorotan internasional terkait isu keselamatan kerja. Sebuah dokumenter ITV pada Oktober 2023 berjudul Kingdom Uncovered Inside Saudi Arabia mengklaim bahwa sekitar 21.000 pekerja asing meninggal dan lebih dari 100.000 pekerja lainnya hilang sejak dimulainya proyek Vision 2030 pada 2016. Namun, Dewan Nasional untuk Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja Saudi Arabia membantah klaim ini, menyebutkan bahwa tingkat kematian akibat kecelakaan kerja di negara tersebut adalah 1,12 per 100.000 pekerja, yang menurut mereka adalah salah satu yang terendah di dunia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, ada aja ya gebrakan dari Arab Saudi. Oke, dan ini juga akan menjadi pusat perhatian dunia, kemudian juga akan menjadi salah satu hal yang mungkin akan menjadi sentral, terutama dalam pergerakan ekonomi Saudi Arabia ke depannya. Oke, kita tinggalkan informasi tersebut pemirsa, kita ke update indeks harga saham gabungan setelah kurang lebih 30 menit ya pasca pembukaan di mana indeks harga saham gabungan ini mengalami volatilitas yang cukup tinggi pemirsa. Dibuka flat pada sesi 1 tadi di 7.214, kemudian langsung mengalami koreksi yang cukup dalam di 7.189.930 dan posisi saat ini indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat signifikan ke 7.241.659 dan posisi saat ini penguatannya sudah mulai kembali terbatas dan bahkan sudah kembali berada di zona merah dengan melemah tipis di 0,01% di 7.211.648. Oke, cenderung stagnan sebenarnya ya, karena pelemahannya ini hanya 0,0 sekian persen pemirsa dengan nilai tukar rupiah di 15.910. Kita ke saham-saham yang menjadi gainers pemirsa berdasarkan data yang kami himpun, ada naik JSPT, DAAS, DWGL, MLPT. Kemudian top losers ada Film, EMTK, SMGA, Antam, BRMS, ENRG, MTMH pemirsa ya. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar atau data yang Anda miliki. Itu dia beberapa saham yang menjadi gainers based on value dan juga losers based on value pada sesi pertama awal-awal pembukaan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita karena sudah 60 menit kami menemani Anda dalam Market Buzz. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda.
Dan tetap perbarui terus informasi Anda hanya di Idea Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Free Session Closing yang akan tayang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ya, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prisa Sampudato. Dan saya David Sun Oval. Sampai jumpa.